Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa oke. Karena ini adalah hari pertama di tahun 2023. Dan buat teman-teman, selamat tahun baru ya. Semoga di tahun yang baru ini teman-teman selalu berada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ibadah di minggu pertama tahun 2023 ini bertema seri hal yang baru, episode rahmat baru. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada tahun yang baru ini dan bulan yang baru ini Engkau dapat membangunkan kami semua dan dapat mengizinkan kami untuk berkumpul di gereja ini. Tuhan Yesus, kali ini kami semua akan beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, semoga kami dapat melakukan ibadah ini dengan lancar dan dapat menangkap firman yang Kau sampaikan pada minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, selamat tahun baru, shalom. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
ketika Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah,
yang baru setiap pagi. Terima kasih buat berkat-berkat yang baru yang sudah Bapak sediakan di tahun yang baru ini. Terima kasih Roh Kudus, Kau terus menyertai kami, membawa setiap adik-adik kami, hati kami semakin melekat dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Roh Kudus, sebentar adik-adik kami akan duduk dengan diam, mendengarkan akan firman-Mu. Roh Kudus yang selalu beserta menyertai adik-adik kami, memberikan hikmat akal budi, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat kekuatan buat adik-adik kami di dalam melangkahi tahun yang baru. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat tahun baru 2023. Nah, hari ini tanggal 1 Januari 2023, hari pertama, bulan yang pertama. Tentu ya, kita akan belajar seri yang baru. Wah, apa aja itu? Nah, tentu ya, di tahun yang baru ini kita kepingin hal-hal yang baru. Ya, apa saja yang kita ingini? Sesuatu yang baru, adik-adik punya keinginan, harapan, apapun juga di dalam hatinya adik-adik. Ya, mungkin kepengen ada yang sepeda baru, tas baru, sepatu baru, sepeda baru udah ya tadi ya, HP baru ya. Nah, pengen yang baru-baru ya, baju baru. Semuanya ya, pasti kita menginginkan sesuatu yang baru di tahun yang baru. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menginginkan juga kita mendapatkan hal-hal yang baru. Tuhan senang sekali kita mendapatkan hal-hal yang baru. Bahkan Tuhan ingin kita menikmatinya setiap hari. Ya, setiap hari baru. Nah, hari ini ya, Kak Yona akan jabarkan ya. Di bulan ini kita akan belajar hal-hal yang baru. Apa saja sih hal-hal yang baru? Yang pertama adalah rahmat baru. Yang kedua, harapan baru. Yang ketiga, kekuatan baru. Yang keempat, ciptaan baru. Yang kelima, nyanyian baru ya. Nah, bulan ini kita belajar ya hal-hal yang baru yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Nah, Kak Yohana minggu ini akan sharing yang pertama. Apa tadi yang pertama? Rahmat baru. Yuk kita buka ayat firman Tuhannya dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita buka sama-sama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, Tuhan ingin kita menikmati rahmatnya selalu baru setiap pagi. Amin. Kita buka satu ayat lagi, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, Tuhan ingatkan ya, kita lupakan yang lalu. Firman Tuhan juga katakan, aku melupakan yang ada di belakangku dan aku mengarahkan sekarang kepada ada yang di hadapanku. Nah, kita akan terus berlari pada tujuan kita ya, untuk memperoleh hadiah Tuhan, rahmat Tuhan. Nah, ya luar biasa ya, Tuhan ingin memberkati hidup kita ya.
Tuhan ingin menyediakan dikatakan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Nah, bagaimana adik-adik bisa menikmati rahmat Tuhan ya di tahun yang baru ini? Apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Bagaimana? Nah, adik harus ingat ya, kalau Tuhan memberikan, Tuhan menginginkan itu terjadi dalam hidup kita, tentu kita harus punya apa? Sikap hati yang baik. Kita harus punya apa? Keputusan yang baik. Kita harus mempunyai apa? Tindakan yang benar. Nah ya, kalau Tuhan menginginkan terjadi pada hidup kita, kita juga harus berinteraksi ya, seperti itu ya, mempunyai iman, kesungguhan ya, sikap hidup. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima rahmat Tuhan di dalam hidup kita? Tentu ya, kita harus melakukan sesuatu supaya kita dapat menerimanya. Ya, yang pertama ya, supaya kita bisa menikmati rahmat Tuhan di tahun yang baru ini. Yang pertama ya, semua apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita harapkan terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tingkatkan jam doa kita. Harus ya, adik-adik harus tingkatkan jam doa. Adik-adik berdoa, punya saat teduh sama Tuhan 5 menit. Tingkatkan menjadi 10 menit, tingkatkan menjadi 15 menit. Wah Kak, aku jam doaku waktu saat makan, bangun tidur, sebelum tidur. Wah, itu bukan jam doa adik-adik, bukan saat teduh. Masa jam doa makan jadi dipanjangin ya? Enggak ya, enggak seperti itu. Tapi punya waktu khusus buat Tuhan. Mungkin tahun lalu cuma 5-10 menit, tingkatkan menjadi berapa? 10 menit, tingkatkan 15 menit, 20 menit, setengah jam. Iya, harus punya waktu saat teduh, berdoa sama Tuhan. Buat apa? Supaya kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Semakin harus mendekat kepada Tuhan. Ingat ya, jam doa ditingkatkan. Amin. Dan yang kedua, apa? Tingkatkan baca dan dengar firman Tuhan ya. Tingkatkan baca dan dengar firman Tuhan. Bacanya, aduh Kak, aku cuma satu periokop setengah pasal. Jadikan jadi satu pasal ya. Aku satu pasal, jadikan jadi 2 pasal. Ya, harus rajin baca firman Tuhan. Tingkatkan. Bisa lihat, dengar, mengerti isi hati Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan jadi rema. Firman itu meloncat ya. Itu rema itu seperti firman Tuhan itu meloncat. Wah, kita dapatkan sesuatu. Firman Tuhan itu kayak loncat gitu ya. Nah, biar terjadi. Ya, kalau kita udah dapat firman rema ya, kita ucapkan terus, itu rahmat Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, adik-adik harus gimana? Tingkatkan baca dan dengarkan firman Tuhan. Ya, harus punya waktu untuk saat teduh, baca firman Tuhan. Kalau adik-adik biasa mungkin, oh aku dari mana surgawi, oh aku dari air hidup. Nah, adik-adik mulai dari sekarang baca urutan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, adik-adik mulai dulu dari apa? Dari Perjanjian Baru ya, Matius, Markus, atau adik-adik bisa baca seluruh Mazmur, seluruh Amsal. Dan gitu baru adik-adik baca firman Tuhan Perjanjian Baru dari Matius sampai kepada Wahyu. Terus Kejadian ya sampai pada Malaki. Terus baca urutan seperti itu. Ayo, sediakan waktu kita untuk membaca. Ini loh surat cintanya Tuhan ya, firman yang hidup. Kita harus tingkatkan. Terus apa lagi? Dengarkan apa? Firman Tuhan. Di firman Tuhan banyak ya. Kita dengarkan firman Tuhan, baik itu melalui kakak-kakak GC, juga dari YouTube banyak firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita banyak mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik di tahun ini. Ya, kita mau ngalamin kan rahmatnya Tuhan. Nah, kita baca, kita dengarkan ya firman Tuhan. Oke, lakukan ya. Dan yang ketiga ya, kita harus jadi apa? Jadi bait Allah, baitnya Roh Kudus, namanya juga Roh Kudus. Ya, jadi hidup kita harus kudus. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam hidup yang kudus. Jadi, adik-adik ya, tidak boleh apa simpan di dalam hidup kita.
kekecewaan, kebencian, ya, iri hati, apalagi kesal sama orang tua, sebel, benci sama teman, nggak boleh ya, nggak boleh disimpan, harus dibuang. Tapi firman Tuhan katakan kan, aku sudah melupakan ya yang lalu-lalu dilupakan. Ampuni ya, kasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin buat kesel kita, buat kita jadi sebel, buat kita jadi benci. Nah, itu harus dibuang. Tidak boleh. Roh Kudus tidak akan berdiam di tempat yang kotor. Ada kebencian, ada dendam, ada kekesalan. Terus apa lagi? Terus ya, yang membuat kita seperti itu apa? Perkataan-perkataan kita, sikap kita ya. Kita kesal, kita marah. Ya, jadi ada keluar kata-kata apa? Kata-kata kasar, kata-kata yang kotor, itu tidak boleh. Ya. Roh Kudus tidak akan diam dalam orang yang mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, yang menghina, bersungut-sungut, mengeluh, apalagi banyak ya kata-kata yang negatif. Ya, Roh Kudus tidak akan tinggal. Nah, kalau mau ya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita jadi baitnya Allah, bait sucinya Roh Kudus. Jadi kita harus apa? Jaga kata-kata kita. Ya, kata ya, kalau marah itu kan ngambek, katanya jadi kata-katanya jadi kasar. Hati-hati, tidak boleh. Tinggalkan itu semuanya. Ya, kekecewaan, kekesalan, semuanya ditinggalkan. Oke? Nah, nggak boleh lagi marah-marah sama orang tua, marah-marah sama teman, ngambek-ngambek, ya bersungut-sungut, seperti itu. Kasar apalagi. Nah, seperti itu. Kata-kata kotor apalagi tidak boleh. Ya, kalau ingin menikmati tahun rahmat Tuhan, ingat, hidup kita harus jadi bait Roh Kudus. Ya, oke. Nah, seperti itu. Juga apa? Jaga mata kita. Ya, suka masuk tuh hal-hal yang negatif juga melalui apa? Melalui mulut, melalui mata. Ingat itu, mata kita harus digunakan dengan yang baik. Ya, mata kita suka nonton YouTube, main game, dikurangin semuanya. Yo, kita kan mungkin belum belajar puasa ya, makan menahan lapar. Tapi boleh puasa menahan yang lainnya. Seperti menahan, tidak boleh nonton YouTube. Contoh, nonton YouTube bisa berjam-jam, main game bisa berjam-jam. Nah, hati-hati, Kakak Yohana pernah lihat itu, ya, film-film anime. Nah, itu juga ada itu yang jorok-jorok. Hati-hati, adik-adik, tidak boleh nonton-nonton seperti itu. Yang kotor-kotor tidak boleh masuk di dalam pikiran kita, hati kita. Nah, kita ini bait suci, bait Roh Kudus. Hati-hati, tidak boleh ya. Jadi kurangi nonton-nonton film drakor ya, drama-drama Korea. Waduh, bisa berjam-jam. Film-film anime, nah, nonton-nonton di YouTube. Wah, apalagi K-pop. Wah, bisa berjam-jam sampai lupa makan, lupa mandi. Ya, Kayona pernah lihat ya. Kayona tahu tuh apa, lupa makan, lupa mandi. Seperti itu, sampai diteriakin orang tuanya ya. Seperti itu, tidak boleh. Mulai sekarang, biasa nonton berjam-jam, 8 jam, wah bahkan bisa sampai 10 jam, sampai nggak belajar. Mulai kurangin puasa. Ya, jadi 1 jam saja cukup lah ya. Mulai yuk. Habis liburan gini atau ngapain Kak? Kok cuma nggak nonton? Wah, bosen lagi belajar terus. Ya memang harus belajar, kan belajar banyak, nggak cuma pelajaran. Bisa belajar main musik, yang nggak bisa main musik, yang bisa main musik lebih ditingkatkan lagi, ya. Apalagi belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, belajar banyak hal-hal yang baik-baik, yang positif. Belajar apa lagi? Belajar musik ya, belajar bahasa, apapun ya, belajar gambar. Nah, jangan kerjanya nonton, main game, main game. Seperti itu. Ya, mulai dikurangin. Ingat, kalau mengalami tahun rahmat Tuhan harus jadi baik Roh Kudus. Hidupku kudus. Ya, itu bisa merusak ya. Kebanyakan nonton bisa merusak pikiran. Mata juga ya. Hati. Nah, apalagi hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran masuk dalam hati. Ingat, jadi akhirnya malas berdoa, malas baca firman, akhirnya malas ke gereja juga, malas ke sekolah minggu. Ingat adik-adik, ya, kalau kita ingin menikmati tahun rahmat Tuhan, ya, tahun rahmat Tuhan itu baru loh, indah loh. Kata firman Tuhan kan tadi apa? Selalu baru setiap hari.
Nah, kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan itu selalu baru. Nah, kita bisa nikmati. Kita lakukan ya 3 hal ini. Nah, kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Amin adik-adik. Oke, lakukan ya. Tingkatkan jam doa, tingkatkan baca firman, dengar firman Tuhan, dan jadikan hidup kita baik Roh Kudus. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Jadilah bukan pendengar tapi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Haleluya. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Yuk, kita mau menikmati tahun rahmat Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dan kami mau menjadi bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman Tuhan. Kami mau komitmen Tuhan di tahun ini, kamu meningkatkan jam doa kami, kamu mau meningkatkan Tuhan baca firman Tuhan, kamu meningkatkan dengar firman Tuhan. Kami mau hidup dipakai Tuhan, jadi bait Roh Kudus, baitnya Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi saksi, kami mau jadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kau pakai hidup kami mau menikmati tahun rahmat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melihat kemuliaan-Mu Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadi saksi keluarganya, jadi saksi Tuhan di sekolahnya, jadi saksi di lingkungan dimanapun mereka berada. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.